Kami tidak beranggapan seperti Ya itu, nggak boleh, majelis. kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah loh ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan ketua majelis, bukan dokumennya tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya, oh ada nama, ada data, jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa. Ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu. Kasih. Apa boleh boleh menanggapi atau Izin, Bu Ketua. Silakan. Eh, ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya. Iya. Apa saudara Bentar. Memohon sebentar ya. saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya ini. bunyi tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Ada dari pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang Nah, disampaikan, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau bapak ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi apa, data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang orang fakultas hukum, iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja, dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi
majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aqua, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik. Ya, Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya. Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu. Gitu loh. Gitu loh, Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu adanya- tadi saya sebut salah Yes. satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu, nggak boleh. majelis. Kalau nggak ada anggapan itu buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah loh ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya. Mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak.
maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS nih apa sih Pak yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas Pak kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya Pak ya? Coba silakan. Satu kali aja dipencet Pak. Satu kali aja. Tes. Iya Ibu, di situ di apa ya, kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya, karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu, atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu, berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu. Maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Bapak harus mengacu ke sini Pak. Misalnya, nih, laporan kuliah kerja nyata. Terlepas dari Pak Jokowi-nya ada atau enggak, kita nggak ngurus. Okay. Itu nanti di pembuktian. Ada nggak sih sebenarnya gitu. Tapi Bapak harus melakukan uji konsekuensi. Apakah laporan kuliah kerja nyata itu sebenarnya terbuka atau tertutup? Itu dulu Pak. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.